Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumantri, tempat tanggal lahir Tangerang, 12 Desember 1980. Saya bertugas di Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat. Saya ditempatkan di sektor 6 Kalideres. Demikianlah video ini saya portofolio dinamis yang menjadi persyaratan mengikuti uji kompetensi. Portofolio tersebut terdiri dari 3 materi. 1. Prosedur penerimaan informasi dan validasi kebakaran. 2. Mendemonstrasikan prosedur pemindahan korban, mengangkat dan menggendong, baik menggunakan peralatan maupun tanpa peralatan. 3. Mendemonstrasikan tali menali dengan membuat simpul gulung 1, simpul gulung 2, dan simpul gulung 3. Demikianlah perkenalan saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya akan mendemonstrasikan prosedur penerimaan informasi kebakaran dan validasi kebakaran. Halo, selamat siang pemadam kebakaran. Dengan siapa ini? Dengan Agung, Pak, mau melaporkan bahwa terjadi kebakaran. Oh, kebakaran, Pak ya? Betul, Pak. Jalan apa, Pak? Jalan Peta Utara nomor 1, Ya. Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres. Ya, apa yang terbakar apa, Pak? Rumah tempat tinggal, Pak. Nomor yang bisa dihubungkan? 0858 0858 8833 8833 1232. 1232. Betul, Pak. Tolong, Pak, cepat ya, Pak. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Pak Agung ya? Betul, Pak. Alamat? Jalan Peta Utara nomor 1, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Pak. Yang tadi laporan, Pak. Terbakar rumah, Pak ya? Betul, Pak. Tolong, Pak, cepat, Pak ya. 0858 8833 833 1232. Ya, terima kasih, Pak ya. Iya, Pak. Siap, saya lapor ke 31. Betul, Pak. Kita akan meluncur ke TKP. Cepat, Pak ya. Ya, masih. Assalamualaikum. Salam. Saya akan mendemonstrasikan prosedur pemindahan korban dengan cara mengangkat, menggendong, dan menggunakan peralatan maupun tanpa peralatan. Sebelum kita mengenal prosedur pemindahan korban, kita harus mengenal A3. A3 terdiri dari 1. Aman diri, 2. Aman korban, dan 3. Aman lingkungan. 1. Prosedur pemindahan korban dengan cara menggendong. Pertama-tama kita sebagai petugas berada di atas kepala korban. Kemudian tangan petugas mengangkat pundak korban. Kemudian kita angkat 1, 2, 3. Kita ganjal dengan lutut petugas. Kemudian kita dudukan korban sampai duduk, dan kemudian tangan korban kita silakan ke dada korban. Tangan kedua petugas masuk ke tiap korban dan memegang tangan korban. Dan tugas yang kedua, tangan tugas yang kedua masuk ke bawah kaki korban dengan aba-aba 1, 2, 3 ditangkap. 1, 2, 3. Inilah prosedur pemindahan korban dengan cara mengangkat. Kemudian prosedur pemindahan korban dengan cara menggendong. Pertama-tama petugas berada di depan kaki korban, kemudian kedua kaki korban
kita tekuk. Kita tekuk. Yang ketiga, kaki petugas menginjak kaki korban. Kemudian tangan korban kita pegang dua-duanya, kemudian dengan aba-aba 1, 2, 3 korban berdiri dan 1, 2, 3. Inilah proses pemindahan korban dengan cara menggendong. 3. Prosedur pemindahan korban dengan peralatan menggunakan tandu basket. 3. Saya akan mendemonstrasikan prosedur pemindahan korban dengan peralatan menggunakan tandu basket. Pertama-tama, sebagai petugas, kita mengecek kondisi korban, apakah itu sadar atau tidak sadar. Apabila korban itu terluka, maka petugas yang pertama memegang leher korban supaya tidak bergerak. Dan yang kedua, petugas akan datang. Dan ketiga, petugas yang kedua akan datang membantu pengangkatan korban. Aba-aba dari saya 1, 2, 3 korban akan diangkat. Saya memegang leher korban dan petugas kedua dari belakang dada ke pinggang, dan tugas ketiga memegang paha di 2 kaki di bawah mata kaki. Hitungan dari saya 1, 2, 3 angkat. 1, 2, 3. Anggota yang keempat membawa tandu. Masih lagi mau? Masih lagi dendam. Nah. Setelah bapak dari saya 1, 2, 3 turunkan. 1, 2, 3 dan pelan-pelan. 1, 2, 3. Setelah korban di atas tandu, kemudian keempat petugas mengangkat korban dengan aba-aba 1, 2, 3 angkat. 1, 2, 3. Inilah prosedur pemindahan korban dengan cara peralatan dengan menggunakan tandu basket. Maju, jalan. Ketiga, saya akan mendemonstrasikan tali menali dengan menggunakan tali garmantel. Terdiri dari simpul gulung 1, simpul gulung 2, dan simpul gulung 3. Pertama, saya akan mempraktekkan simpul gulung 1. Pertama kita menyediakan tali garmantel. Kita membuat pull loop dan pasang ke depan. Kedua, kita tarik dari belakang tangan kiri, kita putar, dari masukin ke depan, ke belakang, kita tarik. Membentuk angka 8. Berfungsi sebagai untuk cincin kait. Itulah simpul gulung 1. Kemudian saya akan mempraktekkan simpul gulung 2. Yang pertama, kita membuat loop di atas yang kecil, yang bawah yang panjang. Kita tarik yang panjang, kita tindikan ke loop yang kecil bersama bersilang. Kemudian kita tarik tali yang panjang ke dalam, kita tarik, kemudian kita masukkan kembali tali
dari belakang ke depan, kita tarik. Inilah simpul gulung 2 berfungsi sebagai mengangkat korban. Satu tali untuk ketiak korban dan yang satu lagi untuk kedua kaki korban. Yang ketiga, saya akan mempraktekkan simpul gulung 3. Pertama-tama kita bagi 4 tali, yang kecil di atas, yang gede, yang loop yang besar di bawah. Kita membuat kecil aja loop yang di atasnya. Kemudian yang panjang ini kita limpahkan ke atas, kita tindikan kepada loop yang paling kecil. Kemudian kita tarik tali yang panjang ini ke dalam. Kemudian kita limpahkan lagi ke loop yang atas yang paling kecil, kita masukkan dari belakang ke depan. Kemudian kita tarik. Bentuk angka 8. Berfungsi sebagai mengangkat korban juga. Yang besar ini, loop yang paling besar itu di ketiak korban. Yang kecil, loop yang paling kecil yang 2 kita letakkan di pangkal paha korban sebelah kanan dan pangkal paha sebelah kiri korban. Demikian demonstrasi dari saya. Terima kasih.